Arsyad Rashid, ketua umum dari Kadin yang digulingkan, dia tidak tinggal diam dan menyatakan akan menggugat secara hukum. Tapi tampaknya memang eranya Arsyad ini sudah berakhir, karena bagaimanapun dia ini punya kedekatan dengan PDIP. Bahkan kemarin dia menjadi ketua tim kampanye nasional dari Ganjar dan Mahfud gitu ya. Kalau nantinya misalnya dia tetap ngotot mempertahankan posisinya dan kemudian ada kepengurusan kembar, saya kira ini soal waktu saja ya, karena kalau kita menyimak pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, yang ini juga kader Gerindra, kan dia sudah memberi selamat kepada keputusan Kadin di bawah Anindya. Jadi ini tinggal soal waktu saja ya, nanti pengesahan kepengurusan di bawah Anindya. Ini sulit untuk Arsyad Rashid untuk melawan. Ya pasti ini akan ada beban psikologi di dalam Kadin sendiri dan terhadap presiden berikutnya, terhadap Pak Prabowo nanti. Kan komposisi pemungutan suara di Munaslup itu tidak secara absolut atau secara mulus itu menghendaki Anin menggantikan Arsyad. Jadi terpecah juga psikologi di situ. Dengan kata lain, pengkubuan ini tidak berakhir hanya ketika Anin terpilih sebagai ketua umum. Jadi poin ini juga sama seperti Golkar kira-kira tuh, nggak ada poin yang langsung selesai ketika Bahlil terpilih tuh. Nah problem di Golkar sama aja, akan ada perpanjangan adu kuat antara faksi di situ sampai misalnya 5 tahun ke depan, dan itu akan berakibat juga pada stabilitas politik di era pemerintahan Pak Prabowo. Kadin juga akan masuk di dalam konflik organisasi yang sama tuh, atau paling nggak ada pemimpin tetapi legitimasinya kurang. Jadi semua hal yang kita lihat hari-hari ini itu semacam cerminan dari perpolitikan kita selama 10 tahun ini, yaitu ada upaya untuk mencari siasat supaya naik panggung tanpa melalui prosedur, sama seperti Gibran naik panggung tanpa prosedur konstitusi atau bahkan melanggar prosedur konstitusi. Jadi udah jadi semacam idiom di dalam politik kita bahwa semua lembaga strategis yang memungkinkan dijadikan tangga untuk mendekati kekuasaan akan diatur berdasarkan prinsip-prinsip might is right, itu yang kuat pasti yang benar, gitu, bukan lagi prinsip-prinsip etika profesi. Jadi kelihatannya itu pelajaran, dan mahal sekali pelajaran ini karena menyangkut masa depan Kadin dan keterlibatan mereka yang hari-hari ini berupaya untuk jadi kader baik dari Kadin, melihat bahwa ternyata perilaku Kadin itu adalah anything goes, apapun boleh terjadi, dan itu akan jadi subkultur di Kadin selanjutnya. Bahwa siapa yang punya kepentingan, dia bisa kumpulkan kekuatan dari segi modal maupun power politik untuk mulai mengacak-acak sistem organisasi. Kan itu pesan buruk buat masyarakat bisnis kita, anak-anak muda juga yang mau berbisnis. Juga sinyal buruk bagi investor yang melihat bahwa Indonesia, bahkan kekacauan dalam etika bisnis itu belum bisa mereka perbaiki. Jadi berlangsunglah semacam sinisme bahwa Indonesia memang gagal di dalam segi etis, segi etis di semua lembaga, entah lembaga politik maupun lembaga bisnis.